dari 10 nama itu kemudian kita memilih satu. Selanjutnya adalah pengambilan dan penetapan nomor urut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji mari kita panjatkan pada Allah, Tuhan seluruh alam yang telah kita nikmat, khususnya nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Visinya sederhana saja, sesuatu yang mungkin bisa dicapai di tahun 2025 tidak muluk-muluk. Yang pertama, visinya adalah menjadikan Masjid Abu Bakar sebagai pusat kegiatan ibadah yang kondusif dan nyaman untuk semua jamaahnya. Dan yang kedua, sebagai pusat kegiatan dakwah dan syiar Islam, khususnya di lingkungan Rumah GP dan umumnya di lingkungan Kecamatan Cilandak. Jadi visi ini kemudian diterjemahkan menjadi misi. Ada 10 misi. Yang pertama, menurut saya yang paling penting dalam setiap Masjid Abu Bakar melaksanakan kegiatan itu harus menerapkan prinsip amanah, kemudian transparansi dan akuntabel di setiap kegiatan Masjid Abu Bakar. Karena yang memilih wifi adalah pengurus itu adalah jamaah, jadi kita harus memberikan balik kepada jemaah. Kemudian yang kedua, menetapkan fondasi yang kokoh untuk kepengurusan BKM berikutnya dengan pengesahan ART Masjid Abu Bakar. Ini saya kira sesuatu yang perlu sehingga nanti kegiatan BKM di masa-masa yang akan datang sudah punya guidance-nya sebelumnya baik dari sisi jamaah, kemudian pergantian BKM, kemudian pengumpulan dana dan sebagainya. Itu akan disahkan dengan agenda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran madrasah dalam meningkatkan syiar Islam khususnya remaja dan anak-anak. Karena saya lihat masih punya potensi yang cukup besar remaja dan anak-anak di lingkungan Al-Aswad. Kemudian yang keempat, mengajak kepada semua warga muslim Rumah GP untuk meramaikan Masjid Abu Bakar, khususnya kegiatan sholat berjamaah untuk ibadah. Jadi kalau bisa sholat jamaah, apalagi subuh dan maghrib, kalau bisa paling basah ke belakang gitu. Caranya gimana yang kita masuk ke pikirkan caranya. Kemudian yang kelima, meningkatkan status Masjid Abu Bakar dari surat pernyataan wakaf menjadi sertifikat wakaf. Ini juga penting karena ini berhubungan dengan legalitas hukum kedudukan Masjid Abu Bakar. Ya, nanti yang punya wakaf ahli warisnya mengambil anak-anak Pak Agus ini sehingga kita punya landasan hukum yang kuat. Kemudian yang keenam, meningkatkan syiar Islam khususnya di lingkungan Rumah GP dan umumnya warga Kecamatan Cilandak dengan memperbanyak kajian-kajian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda serta remaja. Kemudian serta remaja belum pernah berjalan, insyaallah mungkin di pengurusan yang akan datang ini akan berjalan. Yang ketujuh, meningkatkan peran pemuda dan remaja dalam setiap kegiatan Masjid Abu Bakar. Kedelapan, meningkatkan kemampuan baca Al-Quran
yang kesembilan, meneruskan apa-apa yang baik dan memperbaiki apa-apa yang kurang selama kepengurusan DKM sebelumnya. Kemudian ada ini lupa sih. Bukan atau warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi dalil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi غير مبتدئ أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Akan dunia dan akhirat tidak ada tujuan yang lain kecuali itulah yang ada di dalam hati saya. Adapun visi saya ketika nanti mungkin menjadi DKM Abu Bakar, yaitu menjadikan Masjid Abu Bakar ini menjadi sarana untuk mengokohkan iman, kemudian meningkatkan ibadah dan menjadikan para jamaahnya mempunyai akhlakul karimah. Tidak semata-mata misi ini saya sampaikan seperti itu, kecuali tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 18, bahwa sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah kriterianya adalah orang yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua orientasinya adalah wal yaumil akhir. Jadi langkah niat tujuan yang paling penting di dalam memakmurkan masjid itu, baik pengurus atau para jamaahnya atau siapapun yang berkecimpung di dalam masjid ini, adalah orientasinya kepada Allah dan untuk kepentingan akhirat. Itu yang paling. Yang kedua, dari sisi ibadah, meningkatkan ibadah, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Di sini wa aqamas shalah, mendirikan salat kepada Allah, wa ataz zakat, kemudian menunaikan zakat. Ini membuktikan bahwa orientasi di dalam memakmurkan masjid itu di samping meningkatkan ibadah secara hablum minallah, juga harus terciptanya hablum minannas. Kemudian yang terakhir, walam yahsya ilallah, bagi orang yang memakmurkan masjid karena dari awal orientasinya hanya kepada Allah dan akhirat, maka tidak ada yang ditakuti oleh orang tersebut kecuali hanya Allah SWT. Jangan sampai kita ini membangun masjid, memakmurkan masjid, sepertinya yang dibelanya agama, tetapi dibelanya diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kami, kita semua, untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang akan saya sampaikan, yang pertama misinya adalah menyiarkan dan mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. Ini penting sekali. Ketika pemahaman agama ini heterogen, bermacam-macam, maka dakwah yang berprinsip rahmatan lil alamin ini harus kita pegang teguh dengan melaksanakan 4 prinsip dakwah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, karena dakwah ini merupakan tugas kita bersama, maka mulailah dari sekarang. Nggak usah nunggu pintar dulu, kaya dulu, lakukan apapun yang kita bisa, mempunyai ilmu, mempunyai kekayaan, bahkan punya doa di sela-sela sholat kita, itu juga termasuk dakwah kita, mendorong dari belakang supaya sesuatu yang direncanakan dari awal itu menjadi terrealisasi sesuai dengan cita-cita dan tujuan. Yang kedua, prinsip dakwah yang harus dilaksanakan,
Setiap orang karena punya tugas untuk melakukan dakwah, maka setiap ajakan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kebaikan dan ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Itulah prinsip dakwah. Kemudian yang keempat, lakukan dakwah dengan ikhlas dan penuh mawas diri. Kemudian ajaklah orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat kepada diri kita. Lanjutkan program pembangunan tahap 2 dan tahap 3 dan renovasi Masjid Abu Bakar, pembangunan dan pembangunan rumah takmir Masjid Abu Bakar, serta sertifikasi wakaf dan tanah Masjid Abu Bakar. Waktu itu tanggal 31 Mei 2012 sudah dilakukan penandatanganan surat pernyataan wakaf. Insya Allah ini menjadi prioritas yang akan segera direalisasikan untuk mensertifikasi masjid dan tanah ini, insya Allah. Kemudian visi yang selanjutnya adalah menghidupkan pengajian rutin, karena ini syiarnya Masjid Abu Bakar bukan hanya sholat berjamaah, ternyata meregenerasi putra putri kita menjadi orang-orang yang berilmu dan ke depan menjadi orang-orang yang soleh. Ini menjadi penting, sehingga pengajian ini harus dihidupkan terus, pengajian anak-anak, kemudian pengajian yang biasa rutin dilaksanakan pengajian malam Jumat, pengajian remaja sudah pernah dilakukan sebanyak 7 kali, kemudian pengajian jitu, pengajian pakul, serta menghidupkan kembali majelis taklim ibu-ibu yang alhamdulillah tadi sudah dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian melaksanakan pengajian bulanan serta pengajian memperingati hari besar keagamaan. Insya Allah pengajian bulanan dan memperingati hari besar agama akan segera dilaksanakan. Kemudian visinya yang selanjutnya adalah menggemakan program tamat tabungan umat di lingkungan perumahan Gerah Pesona Cisaran Bandung. Alhamdulillah selama 10 bulan ini kita sudah mengumpulkan uang sebanyak 51 juta sekian. Alhamdulillah, dengan ini berkelanjutan dan bisa menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk mengikuti dan bergabung untuk mewujudkan cita-cita kita melalui program tahap 2 dan 3. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, yang kedua lagi, mengaplikasikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dengan peduli kepada warga yang sakit, yang meninggal dunia, serta memberikan santunan kepada kaum duafa berupa zakat, infak dan sedekah. Ini penting sekali. Insya Allah nanti di dalam kepemimpinan saya akan dibentuk seksi kematian sosial, dan kematian itu akan dibuat seksi khusus. Kemudian yang terakhir, ini penting juga. Kita ini, saya serius, namanya kayak serius, tapi senang dengan seni, maka akan mengembangkan seni dan budaya Islam. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk menyemangati generasi muda, anak-anak kita untuk semangat beraktivitas di dalam Islam. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk penyampaian visi-visi calon ketua DKM. Sebelum saya menyampaikan visi-visi, kebetulan saya visinya hanya satu kata ya, Pak Ketua Panitia, dan hanya 2 poin visinya. Di dalam kesempatan ini, berdasarkan informasi dari Pak Ketua Panitia, saya
salah satu warga Pesona yang dipilih menjadi bakal calon. Jadi saya tidak mencalonkan, tapi pada saat ditanya sama Pak Hukum bersedia, insya Allah. Betul kata Pak Rudi, betul kata Pak Hendra, diniatkan ibadah saja. Tapi di kesempatan ini saya menyampaikan visi misi berdasarkan latar belakang dan wawasan yang saya miliki yang mudah-mudahan bermanfaat buat warga Pesona dan para jemaah semua. Visi saya itu hanya satu kata, hanya ingin memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid ini menurut saya ini menjadi rohnya masjid, roh yang harus kita pegang sebagai jemaah untuk menjalankan dan melakukan segala kegiatan dan pusat aktivitas warga dan pusat aktivitas jemaah di masjid, sehingga dari visi itu turunlah menjadi misi. Misi yang pertama tentunya adalah Masjid Abu Bakar sebagai pusat kegiatan ibadah, baik bukan hanya sholat berjamaah, bukan hanya thalabul ilmi, tapi kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk jamaah dan untuk warga. Nah, kenapa harus ada untuk warga? Sebagai latar belakang saya sekarang menjadi pengurus RT yang bulan September nanti demisioner, itu ternyata jamaah Abu Bakar itu menjadi backbone-nya warga Pesona. Kegiatannya, mengatasi permasalahannya, dinamika semua adalah dari jamaah Abu Bakar. Sehingga dengan mudah-mudahan dengan makmurnya masjid dan banyaknya bertambahnya jamaah Abu Bakar, Islam Jaya pusat peradabannya dari masjid. Jadi peradaban itu suku katanya adab itu perilaku. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan DKM nanti ke depan yang nanti akan terpilih, Masjid Abu Bakar bisa menjadi pusat peradaban khususnya di Komplek Pesona, sehingga dengan warga-warga yang meningkat pengetahuan keagamannya, meningkat pengetahuannya sebagai pusat sosialisasi, menjadi lebih rukun, lebih meningkat budi pekertinya, lebih meningkat ibadahnya, dan lebih meningkat pemahamannya tentang agama dan sosialnya makin bertambah. Nah, terkait itu semua tentunya di dalam pelaksanaan visi dan misi ini membutuhkan persyaratan-persyaratan yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Kita teruskan pembangunan tahap kedua ya Pak Dirjen, tahap kedua, kemudian kita tingkatkan penyediaan sarana-prasarana, khususnya misal yang saat ini belum dilaksanakan baik oleh kepengurusan RT juga, itu fasilitas penanganan warga yang meninggal dunia. Alangkah baiknya dan alangkah bijaknya jika kita mempersiapkan pengurus DKM yang nanti akan datang, baik dari cara pemulasaran jenazah, kemudian perlengkapan dan syukur-syukur mungkin nanti ada ambulan mobil jenazah, dan itu saya rasa sangat bermanfaat dan untuk warga Pesona dan warga sekitar RW 02 dan sekitar. Itu